Kaidah al-ijtihad la yunuqad bi al-ijtihad. Hasil hukum dari ijtihad yang sudah dilakukan pada saat tertentu dan tempat tertentu tidak bisa dibatalkan oleh hasil hukum dari ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contoh, ijtihad tentang menggambar atau melukis makhluk. Kaidah pengecualian, masalah kharij dahil. Contohnya, terjadi persengketaan antara Adi dan Ari mengenai seekor sapi. Masing-masing mengaku sebagai pemilik sapi meski tidak ada yang mempunyai saksi ataupun bukti. Karena sapi tersebut berada di tangan Adi, akhirnya hakim memutuskan bahwa sapi tersebut adalah milik Adi. Keputusan itu berdasarkan patokan umum bahwa dahil dimenangkan atas kharij. Setelah keputusan dibuat, Ari mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya. Kaidah 7. Kaidah idza ijtama al-halal wal al-haram huliba al-haram. Apabila sifat halal dan haram berkumpul pada suatu benda dan tidak bisa dibedakan keduanya antara satu sama yang lain, maka wajib memenangkan sisi keharaman atas sisi yang kehalalan. Dan dihukumi haram maka semuanya untuk hati-hatian karena ada unsur syubhat. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh, seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara atau perempuan dengan bibinya. Ketika dia menikahi keduanya dalam satu akad, maka akad tersebut tidak jadi keduanya. Dan apabila menikahi salah satunya lebih dahulu daripada yang lain, maka nikahnya sah bagi yang dahulu dan yang terakhir tidak sah. Kaidah pengecualian, dihalalkan untuk memakan burung hasil buruan yang terjatuh karena terkena panah atau alat pemburu lainnya. Hukum halal ini tetap berlaku meskipun burung tersebut mati setelah jatuh ke tanah. Dalam kasus ini ada dua titik tekan yang berlawanan. Pertama, luka akibat terkena panah adalah sesuatu yang menghalalkan. Kedua, jatuhnya burung tersebut ke tanah merupakan suatu hal yang mengharamkan. Akan tetapi, karena jatuhnya burung ke tanah merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari, maka hukumnya dimaafkan. Kaidah berikutnya, mengutamakan kepentingan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Contoh, apabila ikhtar mengakibatkan tidak terlaksananya suatu kesunahan atau mendorong pekerjaan yang hukumnya makruh, maka ithar semacam ini hukumnya makruh. Seperti orang yang menempati saf awal saat mengerjakan sholat jamaah, di mana ia mempersilahkan orang lain menempati posisinya, padahal menempati saf awal hukumnya sunnah, maka semacam ini hukumnya makruh. Kaidah 9. Pengikut itu adalah mengikuti. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi,
sembelihlah janin itu mengikuti sembelihan induknya. Contoh, imam batal, makmum tidak batal. Kaidah 10. Saruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah suka orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Hujurat ayat 49. Contoh, jika pemimpin membagikan zakat pada mustahik, tidak boleh baginya mendahulukan salah satu dalam hal sama kebutuhannya. Kaidah 11. Al-hudud tasqutu bi al-syubhat. Sesuatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindakan pelanggaran, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman. Perlu kemukaan bukti orang yang mendakwa dan orang yang dituduh perlu bersumpah bagi menafikan tuduhan atasnya. Contoh, meminum khamar dengan tujuan sebagai obat penyakit kronis. Dikarenakan ada sebagian ulama yang memperbolehkan minum khamr di saat kondisi demikian, maka atas hukum yang masih terjadi, khilafiyah tersebut tidak boleh ditegakkan hukum had. Kaidah pengecualian. Atas dasar toleransi hukum had dengan sebab adanya syubhat, maka syubhat yang dapat menggugurkan had itu pun disyariatkan haruslah syubhat yang kuat dan pasti, sehingga tiada celah alasan lagi untuk terhindar dari hudud. Namun, apabila syubhat yang ada tidak kuat dalilnya, maka syubhat tersebut tidak bisa menggugurkan had yang ada dan had harus tetap ditegakkan. Kaidah 12. Al-huru la yadkhulu tahtal yadi. Orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Quran Surah Al-Imran ayat 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh, seandainya mengurung orang yang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok atau yang lainnya yang roboh, maka tidak wajib membayar ganti rugi. Kaidah pengecualian. Apabila yang dikurung itu adalah hamba sahaya dan mati tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus seperti itu terjadi, maka wajib membayar ganti rugi. Dan apabila orang yang mengurung tersebut wajib menanggung kemanfaatan hamba sahaya tadi selama ada dalam kurungan. Al-harimu lahu hukmu mahuwa harimu lahu. Yang mengelilingi larangan hukum yang sama dengan yang dikelilingi. Yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah mutasyabihat yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti dia telah jatuh kepada keharaman. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar pagar dari larangan, dikhawatirkan akan melanggar memasuki ke dalam pagar. Contohnya, kemuliaan masjid tidak hanya pada posisi bangunan bagian dalamnya saja, tetapi juga bangunan yang berada di depan masjid dan tidak terpisah dari masjid. Seperti teras masjid. Dengan demikian, semisal ada orang yang sholat atau i'tikaf di situ juga sah menurut syariat. Berdasarkan kaidah ini, teras masjid masih dikategorikan masjid dan dihukumi satu bangunan walaupun antara teras dan ruangan dalam masjid terhalang oleh tembok ataupun jendela kaca. Sehingga dihukumi satu bangunan, maka sholat teras masjid dihukumnya sama dengan sholat di dalam masjid. Dan sekat yang menghalangi antara teras dan ruangan dalam dianggap tidak ada. Kaidah pengecualian. Adapun kaidah ini tidak diperdebatkan pengecualiannya pada segala cabang masalahnya, melainkan hanya ada pada satu kasus, yaitu tentang haramnya menyetubuhi istri dari jalur belakang atau dubur. Maka dalam hal ini yang diharamkan
oleh syara' adalah dubur istri yang mempunyai pembatas yaitu pantatnya, namun syara' tidak mengharamkan kepada suami jika bersegama dengan pantatnya saja, padahal bagian itu ketika menjadi al-haram pembatas bagi dubur yang diharamkan. Seharusnya sesuai kaidah di atas, pantat juga diharamkan karena pembatas hukum haram dihukumi haram juga seperti apa yang dibatasannya. Kaidah al-haraj bi al-zaman. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli. Dalam beberapa hari kemudian, si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu, "Wahai Rasulullah, ia telah memperkerjakan terhadap budakku." Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Hadis riwayat Abu Daud. Contoh, biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keriduan dari penjual untuk ditanggung bersama. Kaidah al-khuruj min khilaf mustahab. Keluar dari khilaf adalah diutamakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah menyebabkan dosa. Disunahkan membasuh seluruh rambut kepala saat wudhu agar terbebas dari perbedaan pendapat dengan Maliki dan Hanafi yang mewajibkan tidak hanya sebagian dari rambut kepala, tetapi separuh atau keseluruhan.